Oke, buat sobat-sobat The Pancing semuanya, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini karena saya masih akan banyak menunjukkan racikan-racikan lain dengan bahan-bahan yang lain di luar The Emping dan Putaso. Supaya Anda tidak terketika, jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat mancing semua. Ya, selamat datang lagi di dapur mancing. Kali ini saya akan mengetes umpan lagi demping. Jadi begini ceritanya, sobat. Jadi saya itu sebelum produksi, maksudnya sebelum packing, di saat produksi, sebelum saya packing itu umpan, saya selalu tes terlebih dahulu, takutnya ada yang kurang atau bagaimana ya. Yang namanya juga handmade ya, racikan tangan itu tidak mungkin kalau misalkan tidak tanpa tes itu takutnya berbeda ya. Jadi gini nih, kita lihat. Nah, umpan demping sebelum diproduksi atau di packing, ini adonan-adonannya semuanya, ini hanya beberapa bagian kecilnya saja, yang banyaknya nggak di sini. Jadi sebelum dipasarkan atau di packing, saya itu selalu tes dulu di lapangan. Kalau misalkan hasilnya bagus, baru oke, saya packing ya. Nah, kalau yang itu sudah melalui tes, sudah bagus. Nah, ini bahan demping yang akan saya tes dan sudah saya masukkan ke plastik ya. Kita coba sekarang di lokasi ya. Jadi sebelum dipasarin tetap saya itu selalu penasaran karena nggak mau bikin kecewa. Tapi ya mudah-mudahan cocok dengan air di daerah sobat-sobat mancing semuanya dimanapun berada ya. Oke, kali ini saya akan mempergunakan umpan demping. Bentar ya. Ya, santan sama ini sunbel katsuo tuna kaleng ya. Cuman sekarang prosesnya agak berbeda, jadi nanti tetap ini dibubuhkan daun pandan. Jadi misalkan sobat-sobat mancing kan kalau kemarin melihat santan ini dimasak terlebih dahulu dengan daun pandan, tapi kali ini saya langsung masukkan ke sini, ditambahin potongan daun pandan. Setelah itu dikukus, setelah dikukus baru kita campur dengan katsuo. Oke, sobat-sobat, selamat menyaksikan. Oh iya, sobat-sobat, lupa nanti ini ya, di ini pelet samsu fenomenal ini biasanya dipakai untuk ngebom. Cuma nanti saya beda caranya, nggak dipakai ngebom. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara penggunaan. Biasanya saya mempergunakan ini di pemancingan. Itu pun kalau ikan sudah, kalau misalkan agak susah banget makan, baru saya pakai ini. Nanti caranya ada. Kalau misalkan nanti pengetesan kurang maksimal, saya pakai ini. Atau ya minimal nanti saya kasih tahu deh caranya ya. Oke, siap. Oke sob, ya selesai misi saya ke tetangga sebelah. Mumpung orangnya belum pulang kerja, saya ambil dulu daun pandannya. Oh, tapi minta dulu. Oke sob, kita lanjut ya. Jadi untuk yang kali ini saya ini ukurannya ukuran satu bungkus ya, ukuran satu bungkus demping ini ya. Kita akan campur dengan santan ini tapi dikukus ya. Jarang-jarang saya memperlihatkan umpan demping dikukus. Oke, kita masukkan santan. Oke, kalau misalkan nanti kurang terlalu keras, kita tambahkan air ya. Kita aduk.
Ini kenapa ya, saya itu mungkin secara kebetulan juga ya, santan itu ukurannya satu ini dengan satu DM pas. Nah, tidak keras, tidak lembek. Karena kalau dibilang terlalu keras juga enggak, karena kan nanti akan dicampurkan dengan apa namanya, dengan tuna itu ada minyaknya, jadi semakin keras ya. Oke sob, tinggal ke tahap pengukusan, tapi sebelumnya kita kasih dulu daun pandan. Kita potong, ambil 3 gini aja ya, cukup ya. Nanti daun pandan ini dimasukkan ke dalam umpan ini ya. Tapi kalau nanti mau mancing, keluarin daun pandannya. Ini kenapa saya mempergunakan media daun pandan, karena biasanya ikan-ikan besar memang hobinya aromanya aroma kelapa sama aroma wangi gurihnya dari pandan, aroma gurih dari santan dan pandan memang nyetel dari dulu ya. Santan pandan itu bukan hanya ikan, kita juga suka bubur kolak itu pakai santan dan pandan ya. Oke, nah ini nanti kalau dikukus akan semakin keras sob ya. Kalau misalkan ini kira-kira terlalu keras, kita tambahkan nih pakai air dikit aja ya. Berbeda dengan penggunaan santan yang dikukus terlebih dahulu, biasanya santan ini dibagi dua baru dimasukin ke satu umpan DM. Tapi kalau misalkan sisipnya dikukus, ini satu full, malah ditambah air lagi dikit. Nah, tumpah. Umpan ini sebelum dikukus digepengkan ya sob, biar cepet matangnya. Nah, kita ikat tapi jangan terlalu kencang, biar nanti gampang dibuka. Oke, siap dikukus. Oke sob ya, jadi nanti sebelum mengukus ini terlebih dahulu pancinya dipanaskan lebih awal ya. Jadi pas masukkan ini udah asapnya udah banyak ya. Oke ya, kita lanjut ke pengukusan. Oke sob, sambil menunggu ini ya, kita kukus ya. Ini kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 10 menit sih. Nanti kita lihat perkembangan ininya aja sambil dipantau, buka tutup ya. Nah, ini sambal katsuo ya. Sambal katsuo kita ambil setengah aja, berantakan. Panglima dapur bisa ngambek ini kalau berantakan begini ya. Oke, untuk tunanya kita kasih jangan terlalu banyak sob ya, kasih setengahnya aja ya, segini ya. Sambil menunggu apa namanya pengukusan, kita aduk-aduk ini terlebih dahulu. Terus kita tambahkan satu lagi bahan, ada satu lagi bahan seperti yang kemarin ya. Perangsang udang gold ya. Ini perangsang gold ada di kolom deskripsi untuk pembelian ini, sama ada emping dan semuanya ya. Oke, kita pakai, kita masukkan ke
tuna ini. Kita kesampingkan dulu ini. Banyak ini aja deh. Ini kita pakai setengah ya, setengahnya, jangan banyak-banyak, sebab ini amisnya mungkinan menjadi kalau terlalu banyak. Nah, ya. Oke, buat gengges yang di Gunung Picung, silahkan kalau mau mencoba ya. Siapa tadi tuh ya, si ibu itu tuh hebat ya mancingnya. Oke, untuk menghemat durasi saya stop dulu, nunggu dulu itu matang. Oke sob, udah beres nih ya. Nah, panas banget. Jadi umpan de emping ini kalau dikukus lucu, tampilan luarnya malah aduh panas, malah makin merah ya. Sebentar. Oke, selesai memisahkan daun pandannya, tinggal pengarukan sob. Udah selesai begitu saja, ini tanpa esen ya. Ada daun pandannya beberapa, gampang lah nanti dicabut. Nah, tapi kalau misalkan sobat-sobat nih yang mau menggunakan tunanya, misalkan dikira kurang, ya udah nggak apa-apa, disemuain aja, karena kan itu juga cocok-cocokan juga masalah air. Kalau misalkan kurang tunanya juga takutnya nggak cocok ya, misalkan pengen lebih puas ya silahkan tunanya. Nah, terus menjawab pertanyaan di kolom komentar kemarin, ada yang bertanya, bang kok bikin umpannya selalu di situ, kali-kali dong di di pemancingan, terus pakai pelampungnya yang agak tinggi. Sebetulnya saya itu udah jarang ikut Galatama siang mancing ya, karena kalau siang itu saya banyak kegiatan. Sekarang sampai hari Minggu pun begitu, jadi bisa ada waktunya seperti ini, dan ini pun juga hanya untuk pengetesan umpan saja. Nah, yang ada lokasinya itu Galatama harian di tempat kolam seperti biasanya, seperti itu sob. Jadi tujuan saya itu sekarang itu mancing itu hanya untuk berbagi resep begitu Bang A. Masalah pengaplikasiannya sobat-sobat, mau dipakai siang atau malam, insya Allah umpan ini dipakai siang malam, karena sebelumnya juga kadang-kadang kalau lagi mood saya siang juga mancing pakai ini sama jalan ya. Oke, udah jadi gede banget tuh ya, gede ya. Ya, kalau dikukus dia semakin mekar soalnya. Oke sob, kita tes di lapangan, tapi kayaknya akan saya bagi dua ini kegedean kalau saya. Oke, siap-siap kita ke lapangan, ke kolam. Oke sob, sekarang kita ke kolam nih, tapi nggak tahu nih kebagian atau enggak ya saya. Ini berhubung sekarang ini sudah jam 8 malam ya. Lewat 1 ya. Mudah-mudahan kebagianlah 1x5 ya minimal. Berarti kalau misalkan tidak ada pengetesan hari ini, saya harus nyari kolam yang lain yang masih ada malam ini. Kalau nggak ada juga berarti besok ditesnya. Oke sob, selanjutnya bagian satu baba kayaknya nih, kita coba ya. Oke, tenang aja. Mimpi kah bukan tuh ai benar aku sia goblok. Woi, mana nak geser, woi.
Lahan we atuh ku aing heuh. Menang siap pinggiran. Goblok aing. Pan siapa sih? Siapa goblok? Pinggiran deui sia. Sombong amat. Alahan deh lah. Kena nggak? Oh kenanya, aduh sorry pis. Aduh, aing nggak anak ini ya. Diajak oge dia ngomong ke aing. Kurang timpah. Tadi minta dialaan. Ayeuna ditimpa kumaha sih? Pikirna nyawa. Amang apa? Omongan itu usaha. Tadi dia punya. Ya, ketua ya tuh. Kerja sama netizen ya. Oh, sorry nya. Sorry pis. Dikit mah. Batasnya. Nah, ini sob, maksudnya yang tadi saya bilang cara penggunaan samsu. Kalau saya seperti ini, jadi umpan dibulat-bulatkan, si samsu itu di wadah mangkok kecil, masukin ke situ, kita kocok-kocok aja biar samsunya menempel di luar umpan. Di saat umpan dilempar, bubuk itu akan jatuh lebih dulu. Ya itu kalau saya sambil ngebom lah istilahnya seperti itu sob. Iya ya, kayaknya ya. Dinata. Maka dia tinggalnya. Bener gogit dia goblok gorila. Jangan serius gitu dong, ngasih banget senyum, kasih dulu bangetnya ke senyum. Wani pirok. Jadul menang sih ya. Akhirnya menang oke. Minggir sampai. Bisa ya. Belajar di mana saya Pak? Oke, sobat-sobat mancing, pengetesan kali ini di kolam Bukit Asri selesai. Saya hanya kebagian satu babak saja, 45 menit. Ini habis hujan, jadi ikannya agak susah, tapi lumayan gede-gede ya, 1 kilo 2, 1 kilo 3 ini ikannya ya. Jadi cocok lah umpannya, kayaknya memang udah feeling di packing sama saya. Kita lihat hasilnya. Sob, cuma satu babak dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? 7 2 kilo lumayan sob. Oke, kita lanjut ke jam-jam aja ya. Oke, sobat-sobat mancing, karena tadi di Bukit Asri pemancingan yang lama itu saya hanya kebagian satu babak. Penasaran, katanya ada mancing malam juga di pemancingan jam-jam yang Pak Bro sering datang ya. Kita cek juga umpannya di sini ya, pengen tahu gimana sekalian lah. Oke, 1 atau 2 babak, hanya pengen tahu dimakan apa enggaknya. Saya tidak pengen juara, yang penting dimakan. Bener
cak abang. Oke, alhamdulillah bro, strike pertama bro, dimakan bro. Oke, strike lagi yang kedua bro, dimakan lagi bro. Tapi ini, aduh, baterai handphone saya udah mulai cekot, ada-ada aja nih, aduh belum dicas. Ya yang penting kita lihat di kolam ini juga dimakan. Saya akan lihat aja bagian-bagian yang pentingnya aja ya sob. Oke sob, untuk menghemat baterai ini saya babak kedua pindah ke lapak ujung, yaitu di lapak 8 ya. Tadi narik 4 ekor, turun ikan cuma 1 kilo. Kalau di sini narik 4 gede-gede lumayan lah, ada 1,5 kilo itu 4 ekor. Kita lihat di lapak 8 ini selagi penurunan, masih penurunan. Oke sob, ternyata dimakan juga ya, tapi kayaknya mohon maaf sob, ini nggak akan sampai tuntas di sini karena memang baterai handphone saya sudah merah, tinggal 3% ini ya, sebentar lagi mati. Jadi mohon maaf tidak keseluruhannya. Intinya pengetesan ini menurut saya sudah berhasil karena ikan mau makan umpan ini. Dan sekali lagi mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata atau penayangan yang kurang buat sobat-sobat memancing semuanya, mohon dimaklum karena saya bekerja sendiri ya, hanya untuk menunjukkan apa yang saya peroleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat-sobat sukses selalu.